lagi dengan saya Jessa Yulinar lagi. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang ragam malpraktek pemilu yang mencakup manipulation of rules, manipulation of voters, dan manipulation of voting. Jadi sebelum masuk ke penjelasan tentang manipulasi-manipulasi dalam pemilu, definisi dari malpraktik pemilu sendiri ini adalah segala bentuk tindakan yang merusak prinsip keadilan, kebebasan, dan kejujuran dalam pelaksanaan pemilu. Malpraktik pemilu ini bisa dikategorikan menjadi 3 bentuk besar, yaitu manipulation of rules. Ini merupakan upaya untuk mengubah atau merancang aturan pemilu agar menguntungkan pihak tertentu sebelum pemilu ini tuh dilaksanakan. Manipulation of rules atau manipulasi aturan ini biasanya itu terjadi lewat gerrymandering, yaitu menggambar ulang batas daerah pemilihan supaya menguntungkan satu partai aja. Kemudian setting electoral threshold yang tinggi supaya partai kecil ini sulit untuk masuk ke parlemen. Kemudian dampak dari manipulation of rules ini tuh manipulasi aturan yang bisa menciptakan kompetisi politik yang tidak adil dan mengurangi representasi rakyat dan memperlemah demokrasi. Contoh dari manipulation of rules ini, misalnya di suatu negara, partai mayoritas menggambar ulang dapil supaya daerah-daerah pendukung oposisi itu dipecah-pecah, sehingga suara tersebar dan kursi yang dimenangkan jadi berkurang drastis. Kemudian selanjutnya ini ada manipulation of voters atau manipulasi pemilih. Ini adalah sebuah upaya untuk mempengaruhi pemilih secara tidak sah, dan hal ini biasanya itu berbentuk vote buying atau pembelian suara dengan cara memberikan uang, barang, atau janji-janji politik supaya seseorang ini memilih satu calon tertentu. Dampak dari manipulation of voters ini itu bisa membuat hasil pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat yang bebas. Contoh dari manipulation of voters ini, misalkan seorang calon legislatif ini tuh membagikan sembako atau uang tunai beberapa saat sebelum hari pemilihan terjadi. Ini dilakukan agar bisa membeli suara rakyat tersebut. Kemudian malpraktik ketiga itu ada manipulation of voting atau memanipulasi proses pemungutan suara. Hal ini biasanya terjadi itu saat pemilu sedang berlangsung atau sesudah pemilu berlangsung. Contohnya misal pemalsuan dokumen hasil suara atau penghilangan surat suara. Dampak-dampak dari manipulation of voting ini bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Contoh dari manipulation of voting ini, misalnya saat panitia pemilu itu di tingkat lokal secara sengaja mengubah angka perolehan suara di formulir resmi untuk memenangkan satu kandidat tertentu. Nah, jadi malpraktik dalam pemilu bisa mengancam integritas pemilu. Karena ketiga bentuk manipulasi ini tuh tidak hanya merusak keadilan pemilu, tapi juga bisa melemahkan legitimasi pemerintahan yang terbentuk dari proses tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang malpraktik di pemilu.